Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Ikhwani fi din rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan dari keutamaan zikrullah, bahwasanya zikrullah yatrudu syaitan. Zikrullah itu mengusir syaitan dan menjauhkan syaitan dari diri seorang hamba. Dan seorang itu ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di benteng yang sangat kokoh dan penjagaan yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh syaitan ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada faedah yang ketiga. Wa min fawaididz dzikri annahu kama akhbarallahu sababu tuma'ninatil qalbi. Qala jalla wa ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Di antara faedah zikir adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai sebab tenangnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah lah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah, tatma'innul qulub, maka hati itu akan menjadi tenang. Fatuma'ninatul qalbi huwa rahatuhu wa sukunuhu wa unsuhu wa dhihabu qalqihi wa tawatturihi wa tadajjurihi wa anwa'il adza allati qad talhaqu bihi. Dan tenangnya hati ini adalah dengan rahahnya, ya, dengan kenyamanannya dan ketenangannya, hilangnya qalq, kegoncangan yang ada dalam hati, ketegangan, ya, karena banyaknya masalah mungkin yang dihadapi, stres, ya, sehingga dia tegang terus urat sarafnya, ya, kejemuan. Maka dengan zikrillah ini semua akan hilang dan hati menjadi tenang. Wa anwa'il adza allati qad talhaqu bihi, dan berbagai macam bentuk gangguan yang terdapat menimpa hati seseorang.
wadzakiruna Allah jalla wa ala katsiran hum ahlul qulubil mutmainnah. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, mereka inilah yang hati-hati mereka dalam keadaan mutmainnah, hati-hati mereka dalam keadaan tenang. Wahum ahlul qulubis sa'idah, dan mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka berbahagia. Wahum ahlul qulubi allati muliat bil unsi war rahah fi ahwalihim kulliha, dan mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka dipenuhi dengan kenyamanan, ketentraman pada setiap keadaan. Ya, bukan berarti seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang kuat keimanannya, bahkan bukan berarti dia selalu berada dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan. Ya, bisa juga dia mendapatkan musibah, kesedihan. Ya. Dan orang yang berbahagia bukan orang yang tidak pernah mendapatkan kesedihan. Begitu juga orang yang hatinya tenang bukan berarti dia selalu dalam keadaan lapang, selalu dalam keadaan gembira, bukan. Ya. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, wahum ahlul qulubil lati muliat bil uns warahati fi ahwalihim kulliha. Mereka ini yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka dipenuhi dengan kenyamanan dan ketentraman pada setiap keadaan. Wa laisa fi halir rakhai was sa'adati fahasab. Ya, dan bukan hanya ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan gembira, kemudian ya pada saat itu saja hatinya menjadi tenang, tidak. Ya. Wa innama fi ahwalihim kulliha. Ya, tapi bahkan pada setiap keadaan, apapun keadaannya, dia dalam keadaan tenang hatinya. Tajiduhu mutmainnal qalbi fi usrihi wa yusrihi wa shiddatihi wa rakhaihi wa ghinahi wa faqrihi wa sihhatihi wa maradihi. Engkau dapatkan dia senantiasa dalam keadaan tenang. Bangunkan temannya itu. Nah, terlalu banyak sholat malam kayaknya tadi malam. Dia senantiasa, engkau senantiasa dapatkan dia selalu dalam keadaan tenang hatinya, baik ketika masa mudahnya atau masa sulitnya, baik ketika masa sempitnya atau masa lapangnya, baik ketika dia dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan fakir, baik ketika sehat ataupun dalam keadaan sakit. Ya.
la yantabuhu al-qalq wa la yadkhuluhu tawattur wa la yahsullahu ad-dajr wa tabarrum wa innama tajiduhu mutmainnan wa sakinan wa murtahan fi ahwalihi kulliha. Ya, dia tidak ditimpa, hatinya tidak ditimpa dengan al-qalq, keguncangan. Ya, tidak dilanda stres. Ya, semua permasalahan dihadapi dengan tenang. Ya. Tidak juga dilanda kejemuan. Apapun keadaannya. Ya, ini luar biasa. Ya, kan tetapi yang engkau dapatkan dia senantiasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman pada setiap keadaannya. Walihada qala alaihi salatu wassalam muta'ajjiban ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hakadha qala alaihi salatu wassalam. Wah, ini hadis yang mungkin sering sekali kita melewatinya. Ya, dan harusnya kita sudah menjadi pegangan hadis ini. Ya, menjadi pegangan kita. Enggak hafal matanya, yang penting kita ingat maknanya. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam keadaan beliau muta'ajjib. Ya, dalam keadaan kagum, takjub. Ya. Ajaban li amril mu'min, kata beliau. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh keadaan yang ada pada diri seorang mukmin itu baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, dan yang demikian itu tidaklah terjadi pada seorang kecuali pada seorang mukmin. Ya, beliau mengatakan tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Ya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, ya, mendapatkan kenikmatan, kelapangan rezeki dan lain sebagainya, hal-hal yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur, maka ini baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan dharra, ditimpa musibah, banyak masalah, ya, atau bencana sebagaimana yang terjadi di negeri kita saat ini, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, dan ini baik untuknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua pintu ini sebagai pintu ibadah yang sangat agung, yaitu asyukru was sabar. Ya. Ya, ini seorang mukmin. Ya, seorang mukmin. Wah, kalau saya susah, kalau misalnya timpa musibah susah untuk sabar, berarti dipertanyakan keimanannya. Ya, dipertanyakan sejauh mana keimanannya, menunjukkan lemahnya iman yang ada pada dirinya. Karena kata Nabi, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min.
Ya, ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha qala alaihi salatu wasallam, demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu fi tuma'ninatin mustamirrah mutmainnul qalbi murtahul bal munsyarihus sadr. Fal mu'minu fi tuma'ninatin mustamirratin mutmainnal qalbi murtahal bal munsyarihus sadri mali'an bil uns. Wa hadha kulluhu innama hasala lahu bimuwalatihi li dzikrillahi jalla wa ala istimrarihi ala dzalik. Dan seorang mukmin, maka seorang mukmin dia senantiasa berada di dalam ketenangan. Ketenangan hati, murtahal bal, ya, keadaannya dalam keadaan nyaman, dadanya dalam keadaan lapang, dipenuhi dengan ketentraman. Dan ini dia dapatkan ketika dia senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita katakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia memahami maknanya. Ya. Dia memahami makna apa yang dia ucapkan dari zikrullah. Ya. Kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, dia memahami bahwasanya Allah Akbar adalah ta'zim. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada laisa ahad akbar minallah, tidak ada satu pun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar. Ya. Allah lah yang maha agung. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah, dia tahu bahwa ini adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan, dari segala bentuk sekutu, tandingan yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak layak untuk menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Paham dia dan dia hadirkan, maka ini, ya, yang asarnya, yang pengaruhnya itu luar biasa. Wa hadza kulluhu innama hasala lahu bimuwalatihi li dzikrillahi jalla wa ala wa istimrarihi ala dzalik. Ya, dia dapatkan dengan senantiasa berzikir pada Allah, dia terus-menerus melakukannya. Fatahsulu lahu at-tuma'ninah, maka dia mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan yang hati-hati mereka merasa tenang dengan dzikrillah, ketahuilah hanya dengan dzikrullah lah hati itu menjadi tenang. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikri amrin akhar. Hati-hati mereka itu menjadi tenang ketika senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat dan menyebut perkara yang lainnya. Ya. Wa innama yadhkurunallaha jalla wa ala fi ahwalihim kulliha. Akan tetapi mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan mereka.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau 'ala janbihim, dalam keadaan berbaring. Yakni fi ahwalihim kulliha, yaitu pada setiap keadaannya, fil hadar was safar, apakah ketika dia sedang dalam keadaan hadar, ya, dalam keadaan di tempatnya, di kotanya, atau dalam keadaan dia sedang melakukan perjalanan, julusan wa qiyaman wa sairin, apakah dia dalam keadaan duduk, apakah dalam keadaan berdiri, atau sairin, dalam keadaan berjalan. Wa fi umurihim kulliha yadhkurunallaha jalla wa ala, dan pada seluruh perkaranya semuanya, ya, yadhkurunallaha jalla wa ala, dia berzikir kepada Allah jalla wa ala. Wa bihadza dzikri tahsulu lahum tuma'ninatul qalbi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala inilah mereka mendapatkan ketenangan hati. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati-hati itu menjadi tenang. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kita ambil satu faedah lagi. Wa min fawaidi adz-dzikri annahu yudhibu qaswatal qalbi, dan di antara faedah zikrullah yaitu bahwasanya zikrullah ini menghilangkan qaswah. Apa itu qaswah? Kerasnya hati seseorang. Ya. Fal qalbu yaqsu bisababid dunubi wat tafrid fi ta'atillahi jalla wa ala wa nahwi dzalik. Dan hati itu, apa yang menyebabkan hati menjadi keras? Hati menjadi keras disebabkan dosa-dosa, disebabkan tafrid, kurangnya kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Walaisa hunaka syai'un yudhibu qaswatal qalbi mithlu dzikrillah, mithla dzikrillahi jalla wa ala. Dan tidak ada di situ satupun, ya, yang dia mampu yudhibu qaswatal qalb, yang dia kembali melembutkan, mencairkan hati yang sudah keras ini tadi sehingga menjadi lembut. Seperti halnya zikrullah, artinya zikrullah ini hal senjata yang paling ampuh untuk melembutkan hati dan menghilangkan kerasnya hati. Walaisa hunaka syai'un yajlibul qaswata lil qalbi misral ghafla an dzikrillahi jalla wa ala. Sebagaimana sebaliknya, tidak ada di situ yang, ya, menjadikan hati itu menjadi keras seperti halnya seorang itu lalai dari zikrullah. Ya, berarti itu kebalikannya. Hal yang paling mampu untuk mencairkan dan melembutkan hati adalah apa? Zikrullah. Dia senantiasa mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam keadaan lalai, maka hatinya pun cepat untuk menjadi keras, membatu. Nasallallahu alaihi. Ya.
Nah, ini kita periksa hati-hati kita dalam keadaan keras, ya, atau dalam keadaan lembut. Dalam keadaan keras susah untuk dinasihati, susah untuk diingatkan, malas untuk melakukan ketaatan, cepat dalam melakukan kelalaian dan dosa, nasallallahu alaihi. Maka perlu dilembutkan dan dihilangkan kerasnya hati tersebut dengan apa? Dengan zikrullah. Qala Allah Ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati-hati mereka itu tunduk untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, tunduk wa ma nazala minal haq, terhadap apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara al-haq. Wala yakunu, dan janganlah mereka yaitu orang-orang yang beriman ini menjadi kalladzina utul kitab, menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepadanya min qablu, sebelum mereka, fatala alaihimul amad faqasad qulubuhum, fatala alaihimul amad, ya, fatala alaihimul amad, yaitu sehingga panjang waktu yang ada pada mereka, ya, berlalu sekian banyak waktu yang sangat panjang, faqasad qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, kenapa hati mereka keras? Karena tadi tidak mau tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaswatul qalbi sababuha kama yadullu alaihi siyaqul ayatil karimah huwa taulul amad bil bu'di anid dzikri wa anil qiyami bi amrillahi tabaraka wa taala. Ya, qaswatul qalbi, kerasnya hati, sebabnya sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Sebelumnya apa? Alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah sudah datang masanya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, ya, agar hati-hati mereka menjadi khusyuk, menjadi tunduk li dzikrillah, terhadap zikir kepada Allah, wa ma nazala minal haq, dan dia tunduk terhadap apa yang turun kepadanya dari al-haq. Dan jangan seperti orang-orang apa? Orang ahlul kitab, yang karena mereka ini tidak tunduk kepada al-haq dan mereka tidak berzikir kepada Allah, fatala alaihimul amad, sehingga ya lama mereka dalam keadaan demikian, faqasad qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Ya, qaswatul qalbi sababuha kama yadullu alaihi siyaqul ayatil karimah huwa taulul amad bil bu'di anid dzikri wa anil qiyami bi amrillahi tabaraka wa taala. Ya, maka kerasnya hati, sebabnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini adalah taulul amad, lamanya waktu dan jauhnya seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibiarkan hati itu lalai, dibiarkan hati itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibiarkan dia tunduk kepada apa? Kepada syahwat dan syubhat. Apa akibatnya? Lama-lama hati itu akan menjadi keras.
Ya, nasallallahu alaihi. Fa idza hasala hadzal bu'du hasalatil qaswatu wa la tazulu illa bil audati ila dzikrillahi war ruju'i ila Allah tabaraka wa taala. Maka ketika didapatkan al-bu'd, jauhnya seseorang dari ketaatan, jauh dari ketaatan plus lama dia dalam keadaan demikian, ya, sudahlah dia jauh dan lalai dari ketaatan dan berzikir pada Allah, dia keadaan dia yang demikian itu dalam keadaan yang lama. Ini yang menjadikan hati itu keras. Ya, hasalatil qaswah, maka akan didapatkan kerasnya hati dan tidak akan hilang kecuali ketika dia kembali ke zikrullah azza wa jalla. Warruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala fil ayatil lati taliha i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. I'lamu, ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Ya. Dan kami telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahaminya. Yuhyil arda ba'da mautiha ay fakama annahu subhanahu wa ta'ala yuhyil arda ba'da mautiha bil ma'i wal matar fa innahu yuhyi tabaraka wa ta'ala al-quluba al-mayyitah bil wahyi wa dzikri lillahi jalla wa ala. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah, ya, setelah matinya, yaitu yang tadinya kering kembali subur, kembali hidup tanahnya, pepohonan, tumbuhan hidup di situ. Dengan apa? Bil ma'i wal matar, dengan air dan hujan. Ya, kalau kita bicara tanah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati dengan wahyunya dan dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza dzakaral insanu rabbahu hayya qalbuhu wa dhahabat anhu al-qaswah. Ketika seorang itu dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hayya qalbuhu, hatinya menjadi hidup dan hilanglah kerasnya hati itu dari dirinya. Walihada yu'saru anna rajulan ata ilal imamil Hasan al-Basri rahimahullah wa qala lahu ya Aba Sa'id ashku ilaika qaswata qalbi qala adibhu bi dzikrillah. Karena itu ada asar dari Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, seorang imam tabi'in. Ada seorang datang kepada beliau dan berkata, wahai Abu Sa'id, ya, aku mengeluh kepada dirimu tentang kerasnya hatiku. Maka kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, adzibhu bi dzikrillah. Maka lunakkanlah
Lembutkanlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni adib hadhil qaswata allati fi qalbika bi dzikrillah. Yaitu lunakkanlah dan lembutkanlah kekerasan yang ada di dalam hatimu. Kerasnya hatimu itu dengan apa? Dengan zikrullah tabaraka wa taala. Fadikrullah yudhibul qaswata allati qad taqa'u fil qalbi wa yalinul qalbu wa yaskunu wa yatama'innu kama sabaqa bayanu dzalik. Maka zikrullah menghilangkan kerasnya hati yang mungkin terjadi pada hati seseorang. Hati itu menjadi lembut, menjadi tenang dan tentram dengan zikrullah, sebagaimana penjelasan yang telah kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dua faedah yang sangat luar biasa dari faedah zikir, yaitu tenangnya hati ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan yang kedua adalah dengan zikrullah akan menghilangkan dan melunakkan hati-hati yang keras, akan menjadi lunak dan lembut dengan zikrullah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.